Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang ke-5 dengan pokok bahasan, 1 dimensi, kemudian yang kedua kegunaan dimensi. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Kemudian tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Oke, kita mulai dimensi. Sebelum membahas dimensi, saya akan mengingatkan kembali mengenai lambang besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok yang telah ditetapkan, seperti sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa dalam besaran pokok itu, di sini ada 3 lambang. Ada lambang satuan, ada lambang besaran, dan ada lambang dimensi. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Satuannya adalah meter. Kemudian lambang satuannya adalah M. M ini adalah huruf awal dari meter. Kemudian lambang besarannya untuk besaran panjang ini banyak ya. Ada P untuk panjang, ada L untuk lebar, kemudian ada T untuk tinggi, kemudian ada S untuk jarak atau perpindahan, kemudian ada juga lambangnya itu X. X ini biasa juga digunakan untuk lambang jarak atau perpindahan. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi bahasan sekarang yaitu lambang dimensi. Nah, panjang itu memiliki lambang dimensi L, yaitu berasal dari kata long. Kemudian yang kedua, massa, satuannya kilogram. Nah, lambang satuannya kilogram ini disingkat kg. Kemudian lambang besarannya M kecil dan lambang dimensinya adalah M besar. Kemudian yang ketiga, waktu. Lambang satuannya adalah sekon atau detik. Nah, lambang satuannya, kalau sekon itu biasanya S, kalau detik itu biasanya det, gitu ya. D, E, T. Kemudian lambang besarannya adalah T kecil. Ini berasal dari kata time. Dan untuk lambang dimensinya adalah T besar. Kemudian yang keempat, arus listrik. Satuannya ampere, kemudian lambang satuannya adalah A, berasal dari kata ampere, kemudian lambang besarannya adalah I, ini berasal dari huruf Yunani atau Latin, itu singkatan dari iota, dan lambang dimensinya adalah I. Kemudian yang kelima adalah suhu. Suhu satuannya Kelvin, jadi satuan dari besaran pokok suhu adalah Kelvin, tapi di Indonesia kebanyakan itu menggunakan derajat Celcius. Nah, yang sudah disepakati secara internasional, satuan besaran pokok adalah Kelvin. Kemudian lambang satuannya ini disingkat K, kemudian lambang besarannya adalah T. Ini berasal dari kata temperatur. Kemudian lambang dimensinya adalah theta. Nah, theta ini juga merupakan huruf Latin atau huruf Yunani. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Kemudian lambang satuannya adalah CD, berasal dari kandela, ya. Kemudian lambang besarannya adalah I. I-nya di sini berasal dari kata intensitas. Kemudian lambang dimensinya adalah C. Kemudian yang terakhir, jumlah zat. Satuannya adalah mol. Kemudian lambang satuannya adalah mol. Kemudian lambang besarannya adalah N kecil. Kemudian lambang dimensinya adalah N. N itu biasa menunjukkan jumlah. Nah, itu mengenai lambang besaran pokok. Saya ingatkan kembali bahwa lambang besaran pokok itu ada lambang satuan, ada lambang besaran, dan ada lambang dimensi. Nah, kalau lambang besaran ini biasanya ada dalam rumus. Seperti luas, rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Oke, kita lanjutkan pada bahasan kita, yaitu dimensi. Dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi suatu besaran adalah cara besaran turunan
tersusun dari besaran-besaran pokok. Kemudian dimensi dapat juga dikatakan sebagai penggambaran suatu besaran turunan tersusun dari besaran-besaran pokok. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah dimensi luas. Luas itu dirumuskan panjang kali lebar. Ingat, panjang dan lebar ini merupakan besaran panjang. Panjang lambang dimensinya adalah L atau long. Kemudian lebar lambang dimensinya adalah L. Jadi, besaran turunan luas ini tersusun dari dua besaran pokok panjang. Nah, cara tersusunnya dua besaran pokok panjang tersebut yaitu dengan cara dikalikan. Sehingga L kali L itu sama dengan L kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, dimensi besaran volume. Volume itu dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Lambang dimensi panjang adalah L, lambang dimensi lebar adalah L, lambang dimensi tinggi adalah L. Jadi, volume ini tersusun dari 3 buah besaran pokok panjang. Nah, cara tersusunnya bagaimana? Yaitu L kali L kali L. Jadi, cara tersusunnya L ini dikalikan. Sehingga L kali L kali L, maka besarnya sama dengan L pangkat 3. Kemudian berikutnya, dimensi besaran kecepatan. Kecepatan ini dirumuskan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu dilambangkan dengan S dan waktu itu dilambangkan dengan T. Dan kecepatan dilambangkan dengan P. P-nya di sini adalah velocity. Kemudian perpindahan lambang dimensinya adalah L. Ingat, perpindahan ini merupakan besaran panjang. Dan lambang dimensi waktu adalah T. Jadi kecepatan tersusun dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, cara tersusunnya bagaimana? Yaitu besaran pokok panjang dibagi dengan besaran pokok waktu. Nah, dalam penulisan dimensi, pembagi itu biasanya dikeataskan. Ingat, T ini sama juga dengan T pangkat 1. Jadi, kalau dikeataskan, menjadi T pangkat min 1. Jadi, lambang dimensi kecepatan itu dirumuskan LT pangkat min 1. Kemudian, contoh yang keempat, dimensi besaran percepatan. Rumus daripada percepatan yang dilambangkan dengan A, A-nya ini adalah akselerasi, ya, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Lambang perubahan itu dilambangkan dengan delta, kemudian lambang kecepatan, ini seperti ini, dilambangkan dengan P, kemudian waktu itu dilambangkan dengan T. Perubahan atau delta ini tidak memiliki lambang dimensi. Kemudian lambang dimensi dari kecepatan, nah didapat ini, yaitu LT pangkat min 1. Dibagi dengan waktu, lambang dimensinya itu adalah T. Kemudian penulisan dimensi, T yang di bawah ini sama dengan T pangkat 1. Nah, kalau dikeataskan, T-nya pangkatnya itu menjadi min. Sehingga menjadi LT pangkat min 2. Ini artinya, percepatan ini tersusun dari satu besaran pokok panjang dan dua besaran pokok waktu. Nah, cara tersusunnya bagaimana? Yaitu besaran pokok panjang dibagi dengan besaran pokok waktu dikuadratkan. Jadi, lambang dimensi percepatan adalah LT pangkat min 2. Kemudian, contoh berikutnya yang kelima, yaitu dimensi besaran gaya. Besarnya gaya ini oleh Newton dirumuskan massa kali percepatan. Lambang besaran massa adalah M, kemudian lambang percepatan adalah A. Kemudian lambang dimensi dari massa adalah M. Nah, kemudian lambang dimensi percepatan tadi dari nomor 4, lambangnya adalah LT pangkat min 2. Jadi, besaran gaya tersusun dari satu besaran pokok massa, satu besaran pokok panjang, dan dua besaran pokok waktu. Nah, cara tersusun besaran pokoknya yaitu besaran massa kali besaran panjang dibagi dengan besaran waktu dikuadratkan. Atau ditulis, dimensi daripada besaran gaya itu adalah MLT pangkat min 2. Kemudian contoh yang keenam, dimensi besaran tekanan. Tekanan atau dilambangkan dengan P atau press itu tekan, sama dengan gaya dibagi dengan luas. Lambang besaran gaya adalah F, kemudian lambang besaran luas adalah A. Kemudian lambang dimensi gaya MLT pangkat min 2, atau dari contoh nomor
5. Kemudian dimensi daripada A itu adalah L pangkat 2. Ini contoh dari nomor 1. Nah, ini tinggal dicoret, di atas ada L, di bawah juga ada L, sehingga L-nya di sini tinggal 1. Kalau dikeataskan menjadi pangkat min 1 kali T pangkat min 2. Jadi tekanan ini tersusun dari besaran pokok massa, besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Nah, cara tersusunnya bagaimana? Nah, cara tersusunnya massa dibagi dengan besaran pokok panjang dikalikan dengan besaran pokok waktu. Dan ini adalah dimensi dari tekanan, yaitu L pangkat min 1, T pangkat min 2. Kemudian contoh berikutnya, dimensi besaran usaha. Usaha dilambangkan dengan W, W-nya itu adalah work, ya, kerja, sama dengan gaya kali perpindahan. Lambang besaran gaya adalah F, lambang besaran perpindahan adalah S. Kemudian lambang dimensi dari gaya ini didapat dari nomor 5, ya, MLT pangkat min 2. Dan S-nya adalah perpindahan, perpindahan itu merupakan besaran panjang, lambang dimensinya adalah L. Jadi dimensi dari usaha adalah L pangkat 2, T pangkat min 2. Kemudian contoh nomor 8, dimensi besaran energi potensial. Energi potensial itu dilambangkan dengan EP, sama dengan M-nya ini adalah massa, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, kemudian H-nya adalah tinggi atau high. Nah, dimensi daripada energi potensial, lambang dimensi dari massa adalah M, lambang dimensi G atau percepatan gravitasi. Ingat contoh nomor 3 tadi, ya, dimensi daripada percepatan adalah LT pangkat min 2, dan H ini adalah tinggi. Nah, tinggi itu merupakan besaran pokok panjang dikalikan dengan L. Sehingga di sini L kali L jadi L pangkat 2. Sehingga dimensi dari energi potensial M L pangkat 2 T dikuadratkan. Nah, perlu diketahui di sini G itu adalah percepatan gravitasi, yaitu percepatan atau perubahan kecepatan yang diakibatkan gaya gravitasi, atau kalau di bumi gaya gravitasi bumi. Oke, berikutnya yang ke-9, dimensi besaran energi kinetik. Energi kinetik itu dirumuskan setengah M kali Pi dikuadratkan. M-nya ini adalah massa benda, kemudian Pi-nya ini adalah kecepatan benda. Setengah ini tidak memiliki lambang dimensi. Kemudian massa lambang dimensinya adalah M, Pi atau kecepatan lambang dimensinya adalah LT pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi L dikuadratkan sama dengan L kuadrat, T pangkat min 1 dikuadratkan menjadi T pangkat min 2. Jadi ini adalah dimensi daripada energi kinetik, yaitu M L kuadrat T pangkat min 2. Silakan kalian lihat, energi kinetik ini terdiri dari besaran pokok apa saja, kemudian bagaimana cara tersusun besaran-besaran pokok tersebut. Kemudian berikutnya contoh nomor 10. Dimensi besaran impuls. Impuls atau dilambangkan dengan I dirumuskan merupakan hasil kali gaya dengan selang waktu. Gayanya ini dilambangkan dengan F, kemudian selang waktunya itu dilambangkan dengan delta T. Lambang dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Kemudian dimensi daripada waktu adalah T. Kemudian di sini T pangkat min 2 kali T itu sama dengan T pangkat min 1. Jadi dimensi dari impuls adalah MLT pangkat min 1. Kemudian berikutnya dimensi dari besaran momentum. Momentum itu dilambangkan dengan P, merupakan hasil perkalian massa dikalikan dengan kecepatan. Massa dilambangkan dengan M, kemudian kecepatan dilambangkan dengan Pi. Lambang dimensi massa adalah M, kemudian lambang dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Jadi dimensi momentum adalah MLT pangkat min 1. Kemudian berikutnya dimensi besaran daya. Daya ini dilambangkan dengan P, P-nya itu adalah power, ya, yang dirumuskan
besarnya usaha atau energi dibagi dengan waktu. Usaha atau energi itu dilambangkan juga dengan W, dan waktu dilambangkan dengan T. Dimensi dari usaha atau energi ML pangkat 2 kali T pangkat min 1 dibagi dimensi waktu adalah T. T-nya ini bisa naik ke atas sehingga menjadi T pangkat min 1. Dimensi dari daya sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 3. Nah, perlu diketahui di sini ada beberapa lambang dimensi suatu besaran yang sama, seperti tadi usaha dan energi. Nah, usaha lambang dimensinya adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Kemudian energi juga demikian, yaitu M kali L pangkat 2 T pangkat min 2. Baik itu energi kinetik maupun energi potensial atau energi-energi yang lainnya, pasti memiliki dimensi yang sama. Kemudian contoh yang terakhir, dimensi dari besaran frekuensi. Frekuensi itu dilambangkan dengan F sama dengan 1 per periode atau sama dengan 1 per T. Awas, T-nya di sini adalah lambang daripada periode. Periode itu merupakan besaran waktu. Lambang dimensi waktu adalah T juga. Kemudian T ini dikeataskan, maka lambang dimensi dari frekuensi adalah T pangkat min 1. Nah, itu contoh-contoh dimensi dari suatu besaran. Kemudian berikutnya, kegunaan dimensi. Nah, yang pertama, dimensi ini digunakan untuk menganalisis dimensional. Apa itu analisis dimensional? Analisis dimensional yaitu suatu cara untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan, yaitu dengan cara memperhatikan dimensi besaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa M1 dan M2 secara terpisah sejauh R, dirumuskan F sama dengan G kali M1 M2 per R dikuadratkan. Ini adalah rumus gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 yang berjarak R. Maka tentukanlah A, dimensi konstanta G, yang B, satuan konstanta G. Mari kita langsung jawab. Nah, yang pertama, yang A dulu. Langkah-langkahnya yang pertama, ubah dulu rumus gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 yang berjarak R ke dalam rumus konstanta G. Ini adalah rumus gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 berjarak R. Nah, untuk merubah menjadi rumus G, tinggal dikalikan silang saja ya. Sehingga menjadi G sama dengan F kali R kuadrat dibagi dengan M1 kali M2. Jadi sini F kali R dikalikan silang ke sini dapat FR. Kemudian M1 dan M2-nya itu dikalikan silang ke sini. Sehingga di sini tinggal G atau G sama dengan F kali R kuadrat dibagi dengan M1 M2. Kemudian berikutnya, dimensi dari gaya, ingat dari uraian tadi ya, gaya itu memiliki dimensi M L T pangkat min 2. Kemudian R ini adalah jarak. Nah, lambang dimensinya adalah L dikuadratkan karena di sini juga kuadrat. Kemudian lambang dimensi dari M1 dan M2, M1-nya lambang dimensinya M, M2-nya lambang dimensinya M. Kemudian tinggal dicoret ini M-nya dan L-nya dikalikan. Sehingga menjadi, nah M-nya di sini habis, tinggal M, L kali L kuadrat itu sama dengan L pangkat 3. Kemudian dalam perumusan dimensi, M ini harus dikeataskan. Nah, kalau dikeataskan pangkatnya itu menjadi min. Ingat, ini itu sama dengan pangkat 1. Jadi kalau dikeataskan menjadi pangkat min 1. Jadi dimensi konstanta G adalah M pangkat min 1 dikali L pangkat 3 dikali T pangkat min 2. Kemudian berikutnya, jawaban yang B, karena dimensi G-nya itu adalah ini ya, M pangkat min 1 kali L pangkat 3 dikalikan dengan T pangkat min 2,
maka satuannya adalah lambang dimensi M, satuannya adalah kilogram. Karena di sini pangkat min 1, di sini juga pangkat min 1. Kemudian lambang dimensi L, satuannya adalah M, dipangkatkan 3. Kemudian lambang dimensi T, satuannya adalah skon, dipangkatkan pangkat min 2. Jadi satuan G adalah kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3, sekon pangkat min 2. Atau boleh juga meter pangkat 3 per kilogram skon kuadrat. Nah, itu contoh dari soal tersebut di atas. Kemudian berikutnya, kegunaan dimensi yang kedua, yaitu untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Artinya, rumus yang benar itu harus memiliki dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Atau dikatakan juga, besarannya itu harus setara. Kemudian yang kedua, rumus yang benar jika memiliki dimensi yang sama itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Artinya, besaran yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan, nah besaran tersebut itu harus memiliki dimensi yang sama atau besarannya itu harus setara. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Buktikan bahwa besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ingat, lambang usaha itu dilambangkan dengan W atau work sama dengan, nah perubahan itu dilambangkan dengan delta, kemudian energi kinetik itu dilambangkan dengan EK. Kemudian kita melakukan analisis dimensi, usaha itu dirumuskan F kali S, dan energi kinetik itu dirumuskan setengah MP kuadrat. Kemudian lambang dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Kemudian lambang dimensi dari S, perpindahan, adalah L. Kemudian delta dan setengah ini tidak memiliki lambang dimensi. Kemudian lambang dimensi M adalah M besar. Kemudian lambang dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Karena ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Tinggal mengalih-alihkan saja ini, L kali L itu sama dengan L pangkat 2. Jadi, dimensi dari usaha itu adalah MLT pangkat min 2. Kemudian, ini juga tinggal dikuadratkan dulu, L dikuadratkan sama dengan L kuadrat, T pangkat min 1 dikuadratkan sama dengan T pangkat min 2. Nah, kalau kita lihat, di sini ruas kiri dan ruas kanan ini memiliki dimensi yang sama, yaitu ML pangkat 2 T pangkat min 2. Jadi, karena dimensi usaha W dan energi kinetik sama, maka hal ini menunjukkan bahwa besaran usaha itu memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua. Sebuah benda bergerak dipercepat dengan percepatan A yang tetap dari kecepatan awal P0 dan menempuh jarak sebesar S, maka akan berlaku rumus S sama dengan P0 kali T ditambah setengah AT dikuadratkan. Buktikan kebenaran rumus itu dengan analisa dimensional. Jawab, S sama dengan P0 kali T plus setengah AT dikuadratkan. S di sini adalah jarak. Jarak itu merupakan besaran pokok panjang, maka lambang dimensinya adalah L. Kemudian P0 ini adalah kecepatan awal. Nah, dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat min 1. Kemudian dimensi dari T adalah T besar. Kemudian setengah ini tidak memiliki dimensi. Dan dimensi dari percepatan, ingat, dimensi percepatan adalah LT pangkat min 2 dikalikan dengan dimensi daripada T dikuadratkan. Tinggal mengalih-alihkan saja di sini, T pangkat min 1 kali T pangkat 1 itu sama dengan T pangkat 0. Jadi ini sama dengan T pangkat 1. Jadi T pangkat 1 kali T pangkat min 1 sama dengan T pangkat 0. Nah, suatu bilangan dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Sehingga hasil kali T pangkat min 1 kali T pangkat 1 ini
ini sama dengan nilainya sama dengan 1. Sehingga tinggal L saja. Di L kali 1 kan L. Yang ini juga sama, T pangkat min 2 kali T pangkat 2 itu sama dengan T pangkat 0. Nah, tadi suatu bilangan dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Jadi 1, jadi ini 1 kali L sama dengan L. Nah, kalau kita perhatikan bahwa rumus di atas, ruas kiri dan kanan itu memiliki dimensi yang sama atau setara, maka rumus atau persamaan di atas adalah benar. Oke, video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang kelima selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Ya.